Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan hingga kita dapat mengikuti pembelajaran tematik lagi hari ini. Dan salawat beriring salam juga kita sanjung sajikan ke pakuan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak ibu semuanya, ya ananda-ananda semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita beristighfar dahulu, ya. Istighfar kita mulai. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali lagi ya nak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ananda-ananda semua, sebelum kita masuk ke materi, silahkan semuanya ananda ibu ambil Al-Qur'annya, ya, ambil Al-Qur'annya, buka surah Az-Zumar ayat 68. Ya, sudah diambil? Nah, sekarang perhatikan dan simak. Ibu akan membacakan dan anak-anak ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka dibangunkan oleh Allah dari kuburnya dan mereka menunggu keputusan dari Allah. Nah, ayat yang kita baca tadi menjelaskan nanti di hari kiamat akan ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, yang mengisyaratkan bahwa sangkakala itu berupa terompet yang menghasilkan bunyi, ya, yang menghasilkan bunyi untuk memanggil atau mengumpulkan sekelompok orang sebagai isyarat terjadinya kiamat. Nah, tadi disebutkan bahwa sangkakala adalah terompet yang menghasilkan bunyi. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian bunyi dan sifatnya. Pembelajaran hari ini, Ibu mengharapkan ananda semua dapat mengetahui sumber bunyi dan sifat-sifat dari bunyi, serta ananda juga mengetahui sumber bunyi dengan cara merambat melalui benda padat. Serta ananda juga dapat menemukan nilai persatuan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ananda ibu semuanya, tahukah ananda ibu apa itu bunyi? Untuk mengetahui apa itu bunyi, mari ananda simak video berikut ini. Bunyi dan sifatnya. Pernah tidak ananda berpikir bunyi itu apa? Atau kenapa muncul bunyi?
Jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba kalian memukul meja. Apa yang Ananda dengar? Atau saat kalian terdiam, ada nyamuk terngiang di dekat telinga kita. Dengar? Ananda pasti mendengar bunyi atau suara. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Wow. Sekarang Ananda sudah tahu tentang bunyi. Nah, sekarang sifat-sifat bunyi. Ternyata bunyi itu memiliki sifat-sifat tertentu. Berikut ini beberapa sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium, baik padat, cair, atau gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Pasti Ananda pernah mendengar suara petir, kan? Jika didengarkan lebih seksama, suara petir di malam hari lebih keras daripada siang hari. Wow. Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Gema adalah bunyi pantulan yang terdengar jelas. Contoh gema, ketika kita berteriak di pinggir tebing, nanti akan terdengar dengan jelas. Nah, gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contoh gaung, kita berteriak di dalam goa atau di dalam sebuah ruangan. Biasanya kita akan mendengar suara-suara tidak jelas. Nah, dari video tadi kita sudah mengetahui pengertian dari bunyi dan sumber bunyi. Nah, ada contoh sumber bunyi dalam kehidupan kita di sekitar kita. Salah satunya ada alat musik tradisional, yaitu rebana. Rebana merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput tipis yang ada pada badan alat musik ini. Pukulan ini membuat selaput bergetar dan kemudian menimbulkan bunyi. Selain rebana, ada juga beberapa alat musik di Indonesia yang dimainkan secara ditiup, dipukul, bahkan dipetik. Rebana adalah salah satu alat musik yang berasal dari Timur Tengah. Di Indonesia, rebana pertama kali digunakan dalam rangka misi dakwah penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, tapi di Aceh, alat ini digunakan pada saat seperti tari saman, rapai geleng, dan lain-lain. Dari penggunaannya kita melihat bahwa rebana bisa digunakan di beberapa daerah. Nah, apakah Ananda pernah lihat nggak kalau misalnya rebana hanya digunakan di daerah Jawa saja? Atau rebana hanya digunakan oleh orang Medan saja? Tidak kan? Tapi rebana juga boleh digunakan semua kalangan dan semua daerah. Nah, hal ini menunjukkan adanya rasa persatuan antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti yang tercantum dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Apa itu persatuan? Persatuan itu adalah perkumpulan dari beberapa bagian daerah yang sudah bersatu. Ya, contohnya seperti negara kita, Indonesia. Baik Ananda semua,
dari nilai persatuan tadi, di sini juga ada beberapa contoh. Ini ada beberapa contoh dari nilai persatuan juga. Baik Ananda semuanya. Nah, nanti Ananda akan membuat tugas. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang bunyi dan sifatnya. Allah sudah memberikan kita indera yang mampu menangkap bunyi, yaitu telinga, ya. Pembelajaran kita hari ini mengajarkan kita bahwa bunyi atau suara memberikan kita manfaat untuk mengenal dan mengidentifikasi suara atau bunyi dengan pendengaran kita, yaitu telinga. Oleh sebab itu, dengan adanya telinga, kita menunjukkan kesempurnaan atas Allah ciptakan makhluknya. Ya, kita sebagai manusia harus mendengar segala sesuatu yang baik-baik, karena kelak anggota tubuh kita inilah yang diminta pertanggungjawabannya di akhir kelak. Baik Ananda semuanya, alhamdulillah. Sampai di sini dulu materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.